Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suka-Suka TV. Masih bersama saya, Le Gembul, yang selalu setia menemani kalian semua untuk menyajikan video kisah kasus kriminal yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Kasus kriminal yang saya kemas sebaik mungkin menggunakan diksi yang lucu supaya kalian semua tidak terlalu tegang menontonnya. Ingat, terlalu tegang itu nggak baik untuk kesehatan anumu. Semoga bisa terhibur dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Langsung saja, di video kali ini saya mau membahas kasus yang ada di negara Tunisia sana. Jauh banget ya Tunisia. Iya, seperti perasaan si dia sama kamu yang jauh banget kayaknya untuk didapatkan. Cie. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung saja kita bahas cerita kasusnya. Saya perkenalkan kalian dengan pria tampan yang berasal dari Tunisia bernama Mahdi. Pria tampan seperti saya ini lahir di tahun 1976. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang tinggal di kota Sousse, Tunisia. Mahdi ini bekerja di bidang perbankan. Sebagai seorang pria, Mahdi ini terbilang mapan dan matang. Mahdi ini juga terkenal sebagai perayu dan penggoda ulung. Hampir semua jenis wanita bisa dia taklukkan, mulai dari direktur perusahaan, perawat rumah sakit, sampai wanita penjual syahwat. Raffi Ahmad saja mah lewat. Emang gila si Mahdi ini. Bahkan kata orang segala jenis betina sudah pernah diicip sama si Mahdi ini. Jangan-jangan kambing betina tetangga saya juga udah pernah diicip sama si Mahdi ini ya. Hehehe. Memang sih, dari cara bicaranya, Mahdi ini terkenal bisa bikin wanita di sampingnya itu meleleh basah sampai ngompol. Makanya tidak heran sejak tahun 2006 sampai 2017, Mahdi ini sudah menikah sebanyak 6 kali. Wow, boleh kali ya saya diajarin? Hehehe. Kemudian pada tahun 2018, Mahdi ini bercerai dengan istrinya yang terakhir. Bukannya sedih, dia malah biasa saja dan berpikiran bisa kali ya menikah lagi dan punya istri yang lebih muda. Padahal saat itu usia Mahdi sudah 42 tahun dan belum dikaruniai momongan. Mahdi ini punya ibu bernama Riba. Sepeninggal ayahnya, ibu Mahdi ini menikah lagi dengan seorang pria bernama Benny. Jadi Benny ini adalah ayah tiri dari si Mahdi. Riba dan Benny ini menikah pada tahun 2014 dan tinggal tidak jauh dari rumah Mahdi. Tapi Mahdi dan Benny ini hubungannya kurang akrab dikarenakan Benny tidak suka dengan perilaku Mahdi yang suka main wanita dan suka berbohong mengaku orang kaya raya kepada para wanita. Ibu Mahdi pun juga tidak suka dengan kelakuan anaknya karena kesannya Mahdi ini suka merendahkan hati wanita. Dan memang Mahdi ini spesialis menjerat wanita dengan modal kekayaan palsu. Niat Mahdi hanya untuk icip-icip wanita yang diincarnya, kemudian dinikahi 1-2 tahun, setelah itu dicerai. Sampai kemudian ibu Mahdi yang bernama Riba ini meninggal dunia pada tahun 2017. Pak Benny pun akhirnya harus tinggal sendiri di rumahnya. Pada saat tinggal sendiri di rumahnya, Mahdi ini sering sekali cekcok dengan ayah tirinya. Bahkan Mahdi pernah mengancam ayah tirinya akan menjual rumah ayahnya dikarenakan rumah itu masih ada andil dari ibunya waktu membangun rumah tersebut. Beberapa tahun kemudian pada bulan September 2018, Mahdi coba mendekati wanita cantik dan seksi bernama Fatin. Fatin ini berprofesi sebagai pelukis dan pekerja seni. Fatin ini wanita cantik dan berkelas. Di umur 30 tahun dia masih menjaga kesuciannya dan masih memilih sendiri karena belum menemukan pria yang cocok dan mapan secara finansial. Pertemuan Mahdi dan Fatin ini terjadi pada saat acara pameran lukisan. Bermodal membeli 2 lukisan, Mahdi berhasil mendekati Fatin dan mengajaknya makan malam romantis di sebuah restoran mahal. Memang Mahdi ini pria tampan bermulut lamis, belum pernah dia ditolak wanita. Melalui obrolan yang panjang, Fatin pun mulai terpikat. Sampai-sampai setelah acara makan malam romantis, Fatin mencari tahu di sosmed siapa sebenarnya si Mahdi ini. Fatin akhirnya mengetahui kalau si Mahdi ini pernah menikah 6 kali dan Fatin juga tahu kalau si Mahdi ini ternyata duda tanpa anak.
Di pertemuan berikutnya, Fatin bertanya ke Mahdi tentang masa lalunya, kenapa bisa menikah dan bercerai sampai 6 kali. Dasar si Mahdi ini pria dengan skill merayu tingkat dewa, ada saja jawabannya. Mahdi menjawab kalau mantan istri-istrinya dulu mengkhianatinya karena memilih pria lain yang lebih kaya raya darinya. Pokoknya cerita sedih yang diutarakan ke Fatin. Sampai-sampai Fatin pun ikut sedih dan memeluk tubuh Mahdi. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran dan lanjut ke pertunangan di tahun 2019. Emang bangke si Mahdi ini ya. Fatin ini di keluarganya masih punya tanggungan 1 ibu dan 4 adik. Keempat adiknya ini masih butuh biaya untuk kuliah. Fatin merasa Mahdi ini adalah sosok pria yang dicarinya selama ini. Bukan karena tampan dan romantis, tapi yakin kalau Mahdi ini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Di antaranya punya galeri lukisan sendiri agar tidak numpang terus di museum Pak Bupati, dan Fatin juga ingin membelikan rumah buat ibu dan adik-adiknya supaya nggak numpang terus di rumah saudara. Bahkan kemudian Mahdi mengajak Fatin untuk liburan ke Eropa, di antaranya ke Paris dan Barcelona. Semua itu Mahdi lakukan untuk membuktikan cintanya kepada Fatin. Tentu saja Fatin jadi kelepek-kelepek dengan perilaku Mahdi ini. Fatin pun menceritakan kebahagiaannya ini kepada ibunya. Tentu saja ibunya jadi ikut bahagia dengan apa yang dirasakan anaknya. Sampai-sampai ibunya ini pamer ke tetangganya kalau anaknya akan dinikahi orang kaya raya. Ya elah, ibunya Fatin ini kok mirip banget ya kayak tetangga saya. Beberapa hari kemudian menjelang pernikahannya, Fatin ini dihubungi sama Pak Beni, yaitu calon mertua tirinya. Pak Beni mengatakan kepada Fatin kalau jangan pernah percaya dengan Mahdi soal hartanya, karena sebenarnya Mahdi itu pelit dan gak kaya-kaya amat. Dari dulu sudah banyak wanita yang jadi korban dari kelakuannya si Mahdi. Niat Mahdi itu cuma untuk icip-icip tubuh Fatin saja. Setelah tahu rasanya pasti nanti Fatin akan ditinggalkan dan cari yang lain. Pokoknya pikir-pikir dulu deh kalau mau menikah dengan Mahdi dan berharap akan kekayaannya. Setelah Fatin dapat wejangan dari calon bapak mertuanya itu, bukannya perkataannya Bapak Beni itu disimpan buat pelajaran, Fatin malah menceritakannya kepada Mahdi. Tentu saja dong Mahdi marah besar kepada Pak Beni. Dia datangi rumah bapak tirinya itu, kemudian dia cubit bibir bapak tirinya itu. Untung saja dari kejadian itu Fatin masih percaya dan masih yakin dengan cinta Mahdi kepada dirinya. Fatin yakin kalau janji Mahdi akan membahagiakan dia dan membelikan ibunya rumah kalau sudah menikah akan dipenuhi oleh Mahdi. Emang kalau orang sudah jatuh cinta itu susah untuk dinasihatin. Kalau cinta sudah melekat, tai ayam pun terasa coklat. Gara-gara ucapan Pak Beni kepada Fatin, Mahdi pun memberikan jaminan sertifikat tanah dulu kepada Fatin supaya hati Fatin jadi tenang dan tambah percaya lagi kepadanya. Setelah drama yang naik turun soal hubungan Mahdi dan Fatin, akhirnya pada tanggal 9 Juni 2019 mereka resmi menikah dengan acara yang sangat meriah. Pada saat menikah, Mahdi berusia 43 tahun dan istrinya Fatin berusia 31 tahun. Saat malam pertama tiba, Mahdi yang sudah tidak sabar ingin menggenjot istrinya, ternyata tidak bisa kesampaian dikarenakan Fatin beralasan kecapean. Mahdi cuma bisa memeluk sambil elus-elus doang, dan kejadian itu berlanjut di malam berikutnya. Sampai Fatin datang bulan, Mahdi harus menunggu seminggu lamanya. Apes banget sih Mahdi. Setelah seminggu selesai datang bulan, Mahdi yang sudah siap-siap mau nyerutuk karena sudah nggak tahan. Tiba-tiba Fatin malah nagih janji si Mahdi yang katanya mau membelikan ibunya rumah. Mahdi malah bilang kalau Fatin sama saja dengan mantan istrinya dulu, yang dipentingin cuma uang dan harta. Dasar cewek matre, ke laut aja. Fatin pun menjawab, justru aku nggak mau seperti mantanmu dulu yang habis manis sepah dibuang. Fatin juga menjawab, lagian itu kan mas kawin pernikahan yang wajib dipenuhi. Mahdi tetap saja menolak dan minta jatah dulu kepada Fatin. Fatin pun mulai curiga, jangan-jangan apa yang dikatakan Pak Beni waktu itu benar adanya, kalau Mahdi ini tukang bohong dan gak kaya-kaya amat. Bahkan saat Fatin memancing Mahdi untuk mengajaknya bulan madu keliling Eropa, Mahdi menolak karena itu sama saja buang-buang uang. Pokoknya Fatin ini bersikeras kalau Mahdi belum memenuhi mas kawin pernikahannya, Fatin gak akan memberikan kesuciannya kepada Mahdi. Wah, apes bener ini namanya di Mahdi.
Seminggu kemudian Fatin dengan penuh rasa kecewa berkunjung ke rumah Pak Beni. Sambil menangis, Fatin curhat dan bercerita banyak kepada Pak Beni. Fatin membenarkan apa yang dikatakan Pak Beni tempo lalu, bahwa Mahdi memang pria pembohong. Dan Fatin merasa kalau rumah tangganya dengan Mahdi sudah di ujung tanduk, meskipun pernikahannya dengan Mahdi baru seumur jagung. Pak Beni kemudian memberikan ide atau saran kepada Fatin. Coba kamu WA suamimu dan bilang kalau janjinya tidak dipenuhi, dia akan memberikan kesuciannya kepada pria lain. Kalau memang Mahdi beneran sayang sama kamu, pastilah kamu dilarang untuk melakukan hal itu. Tapi kalau Mahdi cuek, berarti memang niatnya menikahi kamu itu tujuannya untuk genjot doang. Setelah WA dikirim, Mahdi pun menjawab, mana mungkin kamu mau memberikan kesucianmu kepada pria lain. Pasti kamu cuma ngancam doang kan? Belum tentu sekarang ada cowok lain yang mau melayani kamu. Mendengar jawaban suaminya, Fatin pun emosi lalu bilang ke Pak Beni, tolong Pak carikan aku lelaki yang mau diajak kencan dan tolong nanti videokan untuk jadi bukti buat aku kirimkan ke Mahdi. Aku serius ini Pak, gak main-main. Pak Beni yang sudah lama hidup sendiri dan sudah lama juga gak ngerasain kuda-kudaan, bilang ke Fatin, kalau cuma untuk bukti begituan ngapain cari cowok lain, sama aku saja juga bisa. Karena sudah terbawa emosi tanpa berpikir panjang, Fatin langsung saja menarik Pak Beni untuk main kuda-kudaan sambil direkam. Niatnya sih kuda-kudaan sebentar, cuma untuk ambil bukti video saja, tapi ternyata kok keenakan dan diterusin sampai terengah-engah. Setelah puas membuat adegan video dengan Pak Beni, Fatin langsung saja mengirimkan video itu kepada Mahdi. Mahdi yang melihat video itu langsung emosi nggak ketulungan. Saat Fatin bertemu dengan Mahdi di rumah, Fatin cuek kepada suaminya dan bilang, kamu pikir aku main-main? Kamu pikir aku nggak ada yang mau? Sekarang cepat penuhi janjimu dan akan aku layani kamu selayaknya suami. Mahdi emosi dong dan nggak mau dapat bekasan dari ayah tirinya. Dengan wajah emosi, Mahdi langsung menuju ke rumah Pak Beni untuk memberi perhitungan. Tepat pukul 11 malam, Mahdi bertemu Pak Beni di rumahnya. Langsung saja Pak Beni disikat oleh Mahdi. Kemudian tendangan maut pun meluncur di wajah Pak Beni. Meskipun banyak yang lihat aksi Mahdi itu dan juga sudah dipisah oleh tetangga Pak Beni, Mahdi terus saja menghajar Pak Beni. Karena sudah nggak kuat menerima serangan dari Mahdi, Pak Beni pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saat diinvestigasi pihak kepolisian, Mahdi mengaku kesal dengan bapak tirinya itu karena sudah merenggut kesucian istrinya. Dia sudah menahan 3 minggu loh untuk menikmati kesucian istrinya. Belum sempat menikmati, malah bapak tirinya yang duluan menikmati kesucian istrinya. Mahdi juga mengaku kalau hubungannya dengan bapak tirinya itu tidak pernah akur dari dulu. Makanya saat kejadian itu, Mahdi langsung naik pitam emosi banget. Pengacara Mahdi yang bernama Elhani mengatakan kepada majelis hakim bahwa yang dilakukan oleh kliennya itu tidak ada unsur terencana. Kliennya melakukan itu karena terbawa emosi dan langsung menghabisi korban. Pada saat hasil keputusannya, hakim memutuskan bahwa Mahdi bersalah dikarenakan menghilangkan nyawa bapak tirinya tanpa terencana. Mahdi pun divonis hukuman 16 tahun penjara. Sementara 3 minggu kemudian, Fatin divonis 4 bulan penjara dikarenakan perbuatan tercelanya dengan Pak Beni. Keluarga Mahdi yang melaporkan Fatin dengan bukti rekaman video yang dikirim ke HP Mahdi. Pasangan ini pun resmi bercerai pada bulan Agustus 2022 dan Mahdi tidak memberikan harta gonogini sedikit pun dikarenakan perselingkuhan Fatin dengan bapak tirinya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Mahdi menikahi Fatin cuma bertujuan untuk icip-icip saja? Atau memang Mahdi tulus mencintai Fatin dan ingin membangun rumah tangga yang harmonis dengan Fatin? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka dengan video ini, bantulah like dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan video ini supaya banyak yang nonton. Saya jadi bisa beli susu buat anak saya nanti. Saya Lek Gempul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.